Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riono. Kali ini saya akan mereview sebuah router, yaitu brand dari Tenda dan juga brand dari TP-Link. Untuk brand Tenda sendiri itu yang tipe F3, terus untuk yang TP-Link itu tipe WR840. Seperti apa untuk perbandingan dari kedua router ini dengan brand TP-Link dan brand dari Tenda? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe bisa di subscribe dulu untuk channel ini. Langsung saja kita akan mereview yang pertama yaitu harganya, terus yang kedua yaitu fitur-fitur dari masing-masing router ini, terus yang ketiga nanti kita akan tes dengan menggunakan kabel seberapa besar kekuatannya dengan membawa data, dan ini saya pakai kabel brand dari Jimlink yang tipe FTP dengan panjang 100 meter. Oke, kita langsung saja, kita akan bandingkan produk dari Tenda dan TP-Link ini. Yang pertama kita akan bahas yang Tenda F3 dulu. Untuk Tenda F3 ini untuk harganya sekarang di bulan Juli di 2023 itu berkisar di harga 160 ribuan. Silahkan teman-teman cek di online shop itu dengan harga antara berkisar 150 sampai 160 ribu. Bisa dicek ya. Terus yang kedua yaitu mengenai fitur dari TP-Link, untuk yang tipe Tenda F3 ini, untuk antenanya ini ada 3, 5 dBi masing-masing ada 3. Terus untuk fiturnya itu bisa untuk router, repeater, WISP dan access point. Jadi cukup komplit untuk Tenda F3 ini dengan harga 150 sampai 160 ribu. Terus untuk potnya di sini ada pot 1, terus pot LAN-nya itu ada 3. Jadi pot 1 1, pot LAN-nya ada 3. Itu ya untuk Tenda yang tipe F3. Sekarang kita bandingkan dengan brand dari TP-Link WR840. Untuk TP-Link WR840 ini sekarang berkisar di harga antara 160 sampai 170 ribu itu di bulan Juli di 2023. Mungkin di marketplace ada yang berbeda-beda untuk harganya, tapi rata-rata berkisar di 160-an sampai 170 ribu. Terus untuk antenanya sendiri untuk TP-Link WR840 ini ada 2, 5 dBi sama, cuma yang membedakan dengan Tenda F3 itu ada 3 untuk antenanya. Jadi dari segi jangkauan mungkin Tenda F3 ini jangkauannya lebih jauh daripada TP-Link WR840. Terus yang kedua mengenai pot LAN-nya, tadi kalau punya Tenda F3 itu pot 1-nya 1 dan pot LAN-nya itu ada 3, berbeda dengan TP-Link WR840. Di sini pot LAN-nya itu ada 4. Jadi lebih banyak dari Tenda F3. Dari segi pot LAN-nya masih unggul dari TP-Link WR840. Terus untuk fiturnya sendiri itu hampir sama di sini. Bisa juga untuk access point, repeater, range extender, router dan WISP. Hampir sama untuk fiturnya itu sama dengan Tenda F3. Jadi yang membedakan untuk TP-Link itu unggul di pot LAN-nya itu bisa mencapai 4 pot. Sedangkan di F3 itu hanya 3 pot. Itu ya. Sedangkan di Tenda keunggulannya itu ada di antenanya. Di sini ada 3, jadi mungkin lebih jauh jangkauannya dibandingkan dengan TP-Link WR840. Oke, itu
perbandingan dari fitur antara tenda F3 dan TP-Link WR840. Sekarang kita uji kekuatan dari kedua brand ini dengan menggunakan kabel Zimlink FTP. Ini panjangnya 100 meter. Nanti kita akan tes apakah kedua router ini mampu membawa data dengan panjang kabel 100 meter brand dari Zimlink FTP. Oke, langsung saja kita tes. Yang pertama kita tes dulu untuk yang TP-Link WR840. Ini masih baru ya. Ini di dalamnya ada router, terus ada adaptor, terus ada kabelan 1 meter. Kita tes apakah mampu membawa data sepanjang 100 meter dengan brand kabel dari Zimlink. Kita colokkan. Kita tunggu lampunya sampai menyala. Ini sudah menyala satu. Jadi nanti kita akan colokkan untuk mengetesnya antara kekuatan dari TP-Link ini bisa melalui kabelan. Yang satu dicolokkan di kabel WAN dan yang satunya dicolokkan di kabelan. Nanti kalau misalnya lampunya itu menyala, berarti TP-Link ini mampu membawa data sepanjang kabel 100 meter. Kita tes dulu, kita colokkan di port WAN yang satu. Ya, saya dekatkan. Kalau nanti lampunya menyala di satunya, berarti atau yang ini ada 3 untuk WR840, jadi indikator untuk sinyal, terus yang kedua indikator dari menandakan bahasanya port LAN-nya itu nyala. Jadi kita colokkan, kalau menyala berarti ini bisa nyambung. Dan ternyata lampunya tidak menyala. Jadi untuk TP-Link ini kapasitasnya tidak mencapai 100 meter dengan kabel brand dari Zimlink. Untuk brand yang lain, mungkin yang merek-merek seperti Belden kita belum coba, tapi semestinya kalau dengan merek brand Belden mungkin kuat, karena untuk kabel Belden sendiri itu memang murni tembaga, jadi beda kekuatannya. Kita hanya mengetes di kabel Zimlink. Masing-masing kita akan tes nanti juga di tenda apakah bisa connect apa enggak. Oke, kita langsung tes di tenda F3 nya. Ini saya cabut, kita pinggirkan untuk yang TP-Link, dan sekarang kita buka untuk tenda yang F3. Ini juga masih baru. Ini ya, antena tenda itu ada 3. Terus kita di dalamnya sendiri itu sama, ada kabelan 1 meter, terus ada adaptor dari tenda. Sekarang kita colokkan, kita tes dengan kabel Zimlink dengan panjang 100 meter. Kita colokkan di powernya dulu. Kita tunggu sampai menyala dulu, nanti kita akan colokkan kabelannya. Ini sudah menyala ya, indikator untuk kabel powernya. Sekarang kita colokkan untuk kabelan untuk mengetes kekuatannya.
Yang pertama saya colokkan ujung satu di one. Kalau misalnya nanti ada dua lampu indikator menyala di port 1 dan port LAN, berarti tenda F3 ini mampu membawa data dengan panjang kabel 100 meter. Kita colokkan lagi di port LAN. Kita tunggu dan menyala. Ini ya, port LAN dan port 1 ini menyala. Jadi tenda F3 ini mampu membawa data dengan panjang kabel Zimlink 100 meter. Jadi kelebihannya dibandingkan dengan TP-Link WR840, jadi lebih unggul tenda F3 dari segi pembawaan data. Kita lepaskan ya. Kita copot. Oke, kita tarik kesimpulan ya dari beberapa review tadi antara brand dari tenda F3 dan juga TP-Link WR840. Yang pertama dari segi potnya itu lebih unggul dari TP-Link WR840 karena potnya lebih banyak dengan 4 pot LAN dan 1 pot WAN. Terus itu keunggulan dari TP-Link ya. Terus yang kedua dari antenanya ini masih unggul tenda F3 karena dengan 3 antena dan 5 dBi, tentunya dengan 3 antena ini jangkauan akan lebih jauh dibandingkan dengan 2 antena milik dari TP-Link WR840. Tapi hanya kalah di pot LAN-nya, ini hanya 3, selisih 1 saja. Terus yang terakhir tadi kita mengetes di kekuatan datanya. Untuk tenda itu lebih unggul dengan kabel 100 meter ini masih connect. Jadi teman-teman kalau misalnya mau paralel WiFi dengan kabel Zimlink FTP dengan panjang 100 meter dengan menggunakan tenda F3 ini masih aman, masih bisa dipakai. Kalau menggunakan TP-Link teman-teman nggak akan bisa karena tadi nggak menyala, nggak tahu ini kekuatannya berapa dengan menggunakan kabel FTP. Nanti kita akan tes jangkauan maksimal dari TP-Link WR840 nanti di lain video ini, nanti kita akan tes untuk TP-Link WR840. Tapi untuk yang tenda F3 ini sudah mampu membawa data di 100 meter. Oke, mungkin teman-teman mau mempertimbangkan untuk membeli alat router sebagai kebutuhan untuk di rumah, mana yang sekiranya cocok. Kalau teman-teman mungkin mau narik kabel yang jangkauannya mungkin nggak sampai sekitar 100 meter, mungkin 60-70 meter, TP-Link mungkin masih bisa, kelihatannya seperti itu ya. Kalau 100 meter jangan pakai TP-Link. Mungkin kalau 50 meter insya Allah masih kuat untuk TP-Link, tapi kita nggak tahu batas kekuatannya berapa untuk TP-Link. Tapi saya pernah coba itu 50 itu masih aman untuk TP-Link, tapi nggak tahu di atas 50 saya belum pernah memakai TP-Link di atas itu. Untuk tenda sudah teruji, lebih kekuatannya lebih panjang untuk tarikan kabelnya untuk membawa data. Itu kesimpulannya buat teman-teman yang mau paralel WiFi, bisa dipilih mana yang sesuai kebutuhan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya untuk review alat-alat jaringan yang lain. Nanti kita akan berbagi bersama mengenai cara-cara atau tutorial yang lain mengenai jaringan WiFi. Itu saja, sampai jumpa di video berikutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.